فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 145 ya, yang sudah lewat ya, hingga 147 ya, 147 ya. Di sana disebutkan yang artinya, dan sungguh jika engkau mendatangkan kepada orang-orang yang diberi kitab itu segala ayat bukti ya. Ayat di sini yaitu mereka tidak akan bisa mereka tetap ingkar seperti itu dan seterusnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya seandainya Nabi Muhammad SAW mendatangkan kepada ahli kitab seluruh bukti yang menunjukkan kebenaran beliau dalam persoalan kiblat, mereka tetap tidak akan mengikuti kiblat beliau. Nah, ini yaitu sampai ayat 152, insya Allah kita akan membacanya ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan dari ayat 148 hingga 152. Ini menjelaskan bahwasanya masing-masing umat itu memiliki arah ataupun kiblat, dan Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kita baca dulu ayatnya, Bapak Ibu bisa dilihat di depan, bisa tidak di depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا Inna Allah ala kulli syai'in qadir.
قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang sebelum ini disebutkan ahli kitab itu yang diberi kitab, mereka itu telah mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan padahal kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat-ayat yang akan kita baca ini menjelaskan akan nikmat yang sangat besar. Yaitu apa? Dengan diantaranya adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan beberapa petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang mukmin memiliki tujuan hidup, ya. Arah hidup seorang mukmin bagaimana disebutkan di sini, bukan hanya sekedar memalingkan wajah ke arah kiblat sebagaimana Allah perintahkan, tetapi di balik itu adalah itu dijadikan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menghadap sini. Karena suatu ketika akan berubah seiring berjalan waktu ataupun suatu keadaan. Tetapi bagaimana seorang mukmin itu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di sini juga disebutkan tentang perintah untuk
berzikir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Jadi ayatnya sangat mudah dihafal ya. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Kadang-kadang orang Islam itu kalau fastabiqul khairat sudah paham, maksudnya ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di ayat selanjutnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nanti diulangi sampai 2 kali. Dan dari manapun engkau wahai Muhammad, ya, pertama kali perintahnya kepada Nabi Muhammad secara khusus, nanti di selanjutnya itu kepada umat Islam secara umum. Dan dari manapun engkau wahai Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu, keluar di sini bisa safar atau bepergian. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan sungguh ketentuan itu benar-benar dari Tuhanmu, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian diulangi lagi, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum. Tadi wa haitsu ma wa min haitsu kharajta, engkau keluar ya. Seperti wa innahu lakum rabbik. Seperti itu. Di ayat selanjutnya ini wa haitsu ma kuntum. Wa haitsu ma kuntum. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Fawallu wujuhakum syatrah li alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladziina dzalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma nikmati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari manapun engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini seperti itu. Ini perintahnya kepada Rasulullah ya. Dan dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya. Ini diarahkan kepada kalian, berarti kepada umat ya, kepada umat, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantahmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, dan agar aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan agar kamu mendapat petunjuk ya. Nikmatku yang disebutkan di dalam ayat ini adalah nikmat Allah yang begitu banyak, dan paling besar itu adalah nikmat Islam. Jadi nikmat Allah itu begitu banyak, dan yang paling besar adalah nikmat Islam. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat Islam ini ya. Sebagaimana dinyatakan di dalam peristiwa haji wadahnya Rasulullah SAW, yang ketika itu turunlah satu ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini di sini maksudnya adalah hari Arafah. Hari Arafah ketika haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan untuk kalian, sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridhoi agama Islam sebagai agama kalian. Ya. Kata Umar bin Khattab, beliau menangis ketika Rasulullah itu membacakan ayat ini ketika berkhutbah di hadapan kaum muslimin ketika itu. Kenapa Umar menangis? Karena sesuatu yang sudah sempurna nanti akan ada yang hilang. Yaitu maksudnya siapa? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayat ini sebagai isyarat akan dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan syariat Islam, menyempurnakan agama Islam yang dibawa beliau. Ketika sudah sempurna berarti akan
iya akan Rasulullah tugasnya sudah selesai. Tugasnya Rasulullah sudah selesai. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi. Lanjut lagi ya. Jadi orang Yahudi ketika mengetahui turunnya ayat ini, mereka mengatakan, kami itu mengetahui ya, sekiranya ayat ini turun kepada kami, maka akan kami jadikan sebagai hari raya. Yaitu orang Yahudi, kalau seandainya saja ayat ini turunnya kepada orang Yahudi, maka akan dijadikan hari raya ketika turunnya itu. Yaitu surat Al-Maidah ayat 3 ini. Ya. Kemudian disebutkan lagi sana ayat 151-nya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul. Jadi disebutkan secara global ya. Seorang rasulnya itu tidak spesifik ya. Pokoknya seorang rasul ini justru menunjukkan pengagungan kepada rasul tersebut, yang sifatnya adalah dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu ya. Jadi rasul itu membacakan ayat-ayat Allah, kemudian menyucikan jiwa kamu, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah. Kitab itu maksudnya adalah Al-Quran. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ucapan yang baik, yang kebaikannya itu akan terus menerus, tiada hentinya. Itu hikmah. Ya. Dan manfaatnya juga akan terus menerus panjang zaman. Ini hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak sunnah Rasulullah yang hikmahnya itu baru terungkap belakangan ini oleh penelitian ilmiah seperti itu. Contohnya apa? Contohnya apa? Sunnah itu apa? Sunnah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, ataupun perjalanan hidup Rasulullah, atau penetapan, atau kesepakatan atau persetujuan beliau SAW. Contohnya apa? Contoh Rasulullah pernah mengatakan, jika ada seekor lalat masuk ke air bejana itu yang berisi air. Bejana itu wadah makanan atau minuman, misalkan masuk ke gelas ya, maka kata Rasulullah dicelupkan semuanya, kemudian diambil lalatnya, dibuang. Maksudnya apa? Air itu sudah netral, kata Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan, di salah satu dari sayap itu ada racunnya, tetapi sayap yang lainnya ada penawarnya. Ya, seperti itu. Ternyata diteliti betul seperti itu. Ya, terlepas entah yang kiri atau yang kanan. Cuma masalahnya kalau kita merasa jijik ya, itu beda urusan, gitu. Beda urusan. Kalau kita jijik lah, tapi jangan menolak hadis tersebut. Ya, seperti itu. Dan banyak lagi dalil-dalil dari hadis Rasulullah yang akan terungkap ya. Dan kita beriman itu baik itu kita tahu hikmahnya ataupun tidak. Karena mengungkapkan hikmah itu tidak sembarangan ya, dalam artian tidak bisa serta-merta tahu hikmahnya gitu. Dan kita beriman itu tidak perlu harus tahu hikmahnya terlebih dahulu. Harus yakin semua yang di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah pasti ada hikmah. Ini Rasulullah mengajarkan kepada umatnya kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Tentunya hal ini dalam masalah agama, tentunya yang paling utama dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia, ya umatnya Nabi Muhammad bisa lebih paham daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah pernah menyilangkan untuk supaya buah kurmanya itu berbuah. Antara bunga sama bunga itu menyilangkannya, mengawinkan lah ya, paham. Ternyata nggak jadi. Padahal Nabi itu nggak jadi.
Ternyata para sahabat itu sudah terbiasa bisa kayak gitu. Nah, jadi kurma itu tidak sembarangan bisa berbuah. Itu memang ada orang khusus yang tahu caranya. Dulu di pondok saya itu ada 3, kalau tidak salah 3 atau 2 pohon kurma besar-besar. Nggak pernah berbuah, nggak pernah berbuah. Katanya sekali awal, terus setelah itu nggak, mungkin juga sedikit ya. Setelah itu nggak berbuah sama sekali. Jadi entah itu karena tanahnya juga ya. Kalau di sana pun seperti itu ada orang yang ahli. Dan Rasulullah ternyata tidak bisa. Makanya Rasulullah mengatakan antum a'lamu minni bi umuri dunyakum. Ya, antum a'lamu minni. Kalian lebih paham daripada diriku dalam urusan dunia kalian. Ya, fi umuri dunyakum. Ya, seperti itu. Fi umuri dunyakum atau min umuri dunyakum. Atau bi umuri dunyakum. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di sini sebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini perintah untuk mengingat Allah, berzikir dan bersyukur nih. Nanti akan nyambung pada pembahasan setelahnya insyaallah taala. Ya. Jadi ini perintah untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum lanjut terkait tadi perintah untuk bersyukur. Apa itu syukur? Bersyukur itu apa Ibu? Bersyukur itu salah satu maknanya adalah mengungkapkan nikmat, menampakkan nikmat. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat itu diungkapkan nikmat tersebut dengan menggunakannya sebagaimana mestinya ya, yang Allah berikan untuk para hambanya sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kalau kita mendapatkan nikmat itu ditampakkan, dan Allah itu suka kalau seorang hamba mendapatkan nikmat itu ditampakkan, bukan dalam rangka memamerkan ke ini, bukan, tapi dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menegaskan kebenaran yang terkandung dalam firman-Nya, wala in ataita ladina utul kitab, dan sungguh jika engkau mendatangkan kepada orang-orang yang diberi kitab itu segala ayat atau bukti dan seterusnya, maka yaitu bahwa seandainya Nabi SAW mendatangkan kepada ahli kitab seluruh bukti yang menunjukkan kebenaran beliau dalam persoalan kiblat, maka mereka tetap tidak akan mengikuti kiblat beliau. Karena disebutkan walikulli wijhatun huwa muwalliha, masing-masing memiliki arah kiblat masing-masing. Nabi SAW pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, sebagaimana mereka tidak mau mengikuti kiblatnya Rasulullah. Rasulullah juga tidak mau mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak mengikuti kiblat sebagian yang lain. Ya, orang Yahudi tidak mungkin mengikuti kiblatnya orang Nasara, orang Nasara juga kebalikannya seperti itu. Maka orang Yahudi tidak menghadap ke arah terbitnya matahari. Ini kiblatnya orang Nasrani. Tempat terbitnya matahari berarti kalau di tempat kita berarti arah timur ya. Tempat terbitnya matahari. Masyrik itu berarti arah timur, terbitnya matahari. Dan orang Nasrani tidak menghadap ke Baitul Maqdis, yaitu kiblatnya orang-orang Yahudi. Kemudian di sini penulis mengatakan akhbar ta'ala anna likulli ummatin kiblatan muwalliyatan wajhuha ilaihi wajhaha ilaiha fi salatiha. Allah Ta'ala kemudian memberitahukan bahwa setiap umat memiliki kiblat sendiri yang mereka hadapkan wajah mereka kepadanya dalam sholat. Masing-masing umat kalau ibadah menghadapnya ke arahnya sendiri-sendiri, kiblatnya masing-masing. Fatruku ayyuhal muslimun ahla tilkal milal ad-dhalah wasabiqu fil khairat. Maka oleh karena itu wahai kaum muslimin, ini fokus saja, kita adalah seorang muslim, maka fokus apa yang diarahkan oleh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah golongan-golongan yang menyimpang tersebut dan berlomba-lombalah dalam kebaikan, seperti itu.
Sudah tidak perlu ngurusi kiblatnya ini, sudah. Toh tidak mungkin mereka mengikuti kiblatnya kita. Ya, tidak mengikuti kiblatnya mereka, maka fokus saja untuk berlomba-lomba dalam kebaikan serta bersainglah dalam amal soleh sebagai bentuk syukur kepada Tuhan kalian atas nikmat hidayahnya. Karena di antara nikmat yang sangat besar adalah mendapatkan hidayah Islam. Seperti itu. Berapa waktu yang lalu ada salah satu kenalan, tapi di WA itu, grup WA. Jadi intinya punya teman non muslim ya, non muslim. Waktu itu, tapi katanya minta diajari Islam begitu, minta mau belajar Islam. Saya japri kepada si orang ini. Saya siap lah, ini apa, dampingi gitu. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi lagi, katanya hari Ahad bisanya, hari Ahad itu. Jadi kan kesempatan ya, barangkali dia sendiri sudah membuka diri mau belajar seperti itu. Tapi mungkin ada kesempatan atau mungkin masih ragu dan seterusnya. Padahal juga nggak akan dipaksa untuk masuk Islam juga ya. Namanya orang ini kan ya, kita sampaikan saja Islam gini. Mungkin rukun Islam seperti ini gitu aja. Ataupun nanti dia mau masuk Islam atau tidak kan tidak ada paksaan ya kan. Yang penting tahu dan seterusnya. Kayak ini. Jadi itu hikmah yang atau hidayah Islam itu adalah nikmat yang sangat besar. Yaitu dia telah menunjuki kalian kepada kiblat bapak kalian Ibrahim. Di antara petunjuknya adalah Allah menunjuki kepada umat Islam kiblatnya Nabi Ibrahim. Ya. Kalau mau kuat-kuatan kira-kira kiblatnya yang paling kuat kiblatnya siapa? Kalau mau kuat-kuat. Apakah terbitnya matahari atau ke Baitul Maqdis atau kiblatnya yang dulu kiblatnya Nabi Ibrahim, kiblatnya umat Islam yaitu ke Ka'bah. Ya Ka'bah ya kan. Nabi Ibrahim kan ibaratnya apa? Kakek moyangnya, ya nenek moyangnya. Ya. Baitul Maqdis memang itu pusatnya para nabi, tapi kan semuanya keturunannya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat, menanyai kalian dan membalas kalian atas amal-amal kalian. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tadi diperintahkan untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kalau semuanya tujuannya itu umat Islam itu tujuannya memang untuk Allah, tujuannya untuk mendapatkan pahala, insya Allah nggak akan saling ribut ya. Persaingannya persaingan sehat ya. Biasanya kalau kayaknya tuh dibalik persaingannya kayak berlomba-lombanya dalam hal agama, tapi ketika niatnya memang ada niat bukan karena Allah ya, akhirnya berarti aslinya dia mengejar dunia. Hanya masalahnya di situ sebenarnya. Ini kok sama-sama masjid tapi kok kayak akhirnya tidak sehat misalkan saling ini ya. Berarti kan ada sesuatu ya. Kalau sama-sama tujuannya untuk orang itu beribadah, seterusnya kan nggak perlu ramai, ya, nggak perlu terjadi permusuhan dan seterusnya. Ini. Jadi karena mungkin niatnya yang kurang baik, ya, kurang baik, jadi perlu diluruskan niatnya, perlu diluruskan, ya seperti itu. Saya pernah waktu itu berkunjung ke sebuah kantor pusat di Surabaya itu terkait dengan metode Quran ya. Tanpa nyebut karena mau MOU dengan mereka. Bercerita pimpinannya ada di Surabaya juga yang lebih duluan, lebih tua ya itu metode Quran yang lain. Tapi kok yang baru ini lebih cepat gitu, lebih cepat. Akhirnya seri-seri seperti itu kemudian diajari cara-caranya. Yang lama itu diajari. Jadi alasannya ngapain kita saing dan seterusnya. Toh sama-sama ngajari umat untuk bisa baik baca Al-Quran. Contohnya gitu. Jadi kan tidak perlu ngapain. Kalau tujuannya memang untuk bisnis dan seterusnya kan akhirnya itu terjadi yang ributnya itu kayak gitu biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi Allah yang akan membalas kalian atas amal-amal kalian, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hada thumma amara Allahu rasulahu an yuwalliya wajhahu syatrul masjidil haram haitsu ma kana fil hadar kana aw fis safar wa a'lamahu an tahawwala ilal ka'bah haqqun sabitun min rabbih ta'ala fala yataraddad fihi. Hada ma tadammanathu al ayatani.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya agar menghadapkan wajahnya ke arah Masjidil Haram. Ini sudah dijelaskan kemarin ya. Ke Masjidil Haram. Ini ketika di luar itu, jadi menghadapnya Masjidil Haram, ya kan? Kalau di dalam maka wajib menghadap ke arah kiblat secara tepat ya. Dimanapun berada, baik dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan perjalanan. Allah pun memberitahukan bahwa perpindahan kiblat ke Ka'bah adalah kebenaran yang pasti dari Tuhannya. Maka janganlah kalian ragu sedikit pun terhadapnya. Ini merupakan kandungan dari ayat 148, 149. Sekarang kita masuk ke ayat 150. Masuk ke ayat 150. Fa'inahu ta'ala amara rasulahu wal mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya dan kaum mukminin bi an yuwallu wujuhakum syatrul masjidil haram, yaitu untuk menghadapkan wajah mereka ke Masjidil Haram, haitsuma kanu, dimanapun mereka berada, wa aynama wajadu, dan dimanapun mereka menjumpai waktu sholat, wa yathbutu ala dzalika hatta la yakuna li a'daihim minal yahudi wal musyrikin hujjah, serta tetap teguh di atas ketentuan tersebut agar tidak ada hujah alasan bagi musuh-musuh mereka dari orang Yahudi ataupun orang musyrikin untuk menyerang kaum muslimin. Sebab orang Yahudi berkata, mereka mengingkari agama kami tetapi menghadap kiblat kami. Ini jadi tuduhannya orang Yahudi kepada umat Islam itu seperti itu. Mereka mengingkari agama kami tapi menghadapnya kiblat kami, hingga akhirnya diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Sedangkan orang musyrikin berkata mereka mengaku berada di atas agama Ibrahim tetapi menyelisihi kiblatnya. Seperti itu. Jadi sebelum Rasulullah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, orang Yahudi kan katanya agama kami mereka ingkari tetapi kiblatnya sama dengan kami. Dan orang musyrikin katanya di atas agama Ibrahim, tapi nggak menghadap ke arah bangunan yang dibangun oleh atau Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Hingga Allah perintahkan sudah nggak ada ibaratnya suara-suara yang kayak gitu lagi ya. Seperti itu. Tujuannya seperti itu. Ini diantara hikmah mengapa Allah perintahkan untuk merubah arah kiblat itu seperti itu. Ya. Hadza binisbati lil mu'tadilin minhum amma dzalimun wal mukabirun. Tetap walaupun sudah tidak ada alasan, tetap ada orang saja yang mencari-cari kesalahan, ya kan? Ya, disebutkan hal ini berlaku bagi orang yang bersikap moderat atau bersikap adil, menilai sesuatu itu adil di antara mereka. Tentunya bisa jadi ada yang masih bersifat adil, ada yang tidak bersifat adil. Meskipun buktinya sudah ada, tetap masih mencari kesalahan. Adapun orang-orang yang zalim dan keras kepala, maka tidak ada jalan untuk meyakinkan mereka. Karena mereka telah berkata, ia tidak berpaling ke Ka'bah kecuali karena condong kepada agama nenek moyangnya, dan tidak lama lagi ia akan kembali kepadanya. Ini tetap ada omongan-omongan seperti itu. Maka orang-orang seperti ini tidak perlu dipedulikan dan tidak perlu ditanggapi. Jadi pelajarannya apa? Dalam bermasyarakat juga mungkin barangkali ada orang yang senang, ada yang tidak. Selama kita sudah berbuat baik kok, tetap ada yang ini nggak usah diurusi. Kalau diurusi nanti malah jadi pikiran terus ya kan. Sudah, yang penting kita berbuat baik. Karena orang berbuat baik pun tetap ada saja orang yang tidak suka. Kalau kita ini berarti niatnya harus diperbaiki, barangkali niatnya kita memang mencari ridho manusia. Seperti itu gitu. Ya. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Jadi tidak perlu takut kepada mereka, tidak berpengaruh apapun perbuatan mereka. Fasbutu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya alamin ala qiblatikumul haq li atam nikmati diutima nikmati alaikum bihidayatikum ila ahsani syara'i wa aqwamiha. Ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oleh karena itu tetaplah kalian di atas kiblat yang benar. Ini tafsiran atau terjemahan dari ayat tadi. Agar aku, kata Allah, menyempurnakan nikmatku atas kalian dengan memberi hidayah kepada syariat yang paling baik dan paling lurus. Dan agar aku menyiapkan kalian untuk setiap kebaikan dan kesempurnaan, sebagaimana aku telah melimpahkan nikmat kepada kalian dengan mengutus Rasulku yang menyucikan kalian
mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah serta mengajarkan kepada kalian apa yang sebelumnya tidak kalian ketahui, baik urusan agama maupun dunia. Seperti itu. Ini ayat 151. Kemudian di sini sebagai penutup ayat yang kita bahas yaitu ayat 152, Allah berfirman atau Allah menjelaskan, Allah memerintahkan kaum mukminin agar mengingatnya. Amara ta'ala al-mu'minin bidzikrihi wa syukrihi. Allah perintahkan segenap kaum mukminin untuk mengingat Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahahum an nisyanihi kufruhu. Seperti itu. Dan melarang mereka dari melupakan Allah dan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah aku, niscaya aku ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Kufur di sini bisa kufur besar ataupun kufur nikmat atau kufur kecil. Lima fi dzikrihi bi asma'ihi wa sifatihi wa wa'dihi wa wa'idihi min mujibati mahabbatihi wa ridahu, wa lima fi syukrihi bi iqamati sholati wa ada'i sairil ibadat min muqtadiyati rahmatihi wa fadlihi, wa lima fi nisyanihi wa kufranihi minat ta'arud li ghadabihi wa syadidi iqabihi wa alimi adabihi. Hal ini karena zikir ini disebutkan apa? Balasan dari zikir itu apa, bersyukur itu apa disebutkan. Karena hal ini karena zikir kepada Allah dengan mengingat nama-nama dan sifat-sifatnya serta janji dan ancamannya merupakan sebab timbulnya kecintaan. Jadi ketika kita mengingat Allah, menyebut nama Allah, itu Allah akan mencintai diri kita. Dan keridhaan Allah, bersyukur kepadanya dengan menegakkan sholat. Jadi cara bersyukur itu bagaimana? Menegakkan sholat, melaksanakan seluruh ibadah, seluruh bentuk ibadah, merupakan sebab turunnya rahmat. Ketika orang itu bersyukur dengan apa? Wujud syukurnya adalah dengan melaksanakan ketaatan, maka akan turun rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melupakan Allah dan mengingkari nikmatnya akan menyebabkan seseorang terjerumus pada kemurkaan Allah, kerasnya siksanya dan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu aslinya apa, Bapak? Secara lisan atau secara di hati? Zikir itu aslinya apa? Di hati atau di lisan? Ya, secara asal itu hati. Cuma harus dengan lisan. Nah, kalau hati kan batin gitu. Maka pelafaz dilafalkan dengan lisan itu sebagai petunjuknya. Ya, jadi ini hanya sebagai apa? Menguatkan. Zikir dengan lisan itu menguatkan. Jadi kata zikir biasanya dipahami yaitu lisan. Meskipun yang dituntut adalah keduanya, ya zikir itu ya hati dan lisan. Jadi seperti itu. Ini jadi secara asal zikir itu hati. Adapun lisannya untuk sebagai ini penguat, sebagai penguat. Tentunya jangan juga hanya lisan saja, tetapi hatinya kosong misalkan ya. Hatinya kosong, ini juga tidak dikehendaki. Ini yang bisa disampaikan, kemudian kita akhiri atau kita tutup pembahasan ini dengan beberapa kesimpulan ini. Ada 7 kesimpulan. Ya. Yang pertama, al-i'rad an jadalil mu'anidin wal iqbal ala ta'ati tanafusan fiha wa tasabuqan ilaiha idh huwa anfa'u wajda minal jadal wal khusumat ma'aman la yurja ruju'uhu ilaka. Berpaling dari perdebatan dengan orang-orang yang keras kepala dan fokus pada ketaatan dengan cara berlomba-lomba dan saling mendahului dalam kebaikan. Kan intinya kan ahli kitab itu ingin berdebat terus ya kan, nggak rampu. Maka sudahlah, nggak usah ditanggepi, sudah fokus kepada berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena biasanya malah jadi tidak produktif, orang itu banyak berdebat itu malah tidak produktif. Karena hal itu lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan hasil daripada berdebat dan berselisih dengan orang yang tidak diharapkan kembali kepada kebenaran. Akhirnya debatnya debat kusir karena bukan untuk mencari kebenaran. Kemudian ini yang pertama ya, berpaling dari perdebatan ya, seperti itu. Dan fokus kepada hal yang bermanfaat.
Kemudian yang kedua, wujubu istiqbalil qiblah fis sholati wa sawa'un kana fis safar aw fil hadari illa anil musafir yajuzu an yusalliyan nafilah haitsu tawajjahat dabatuhu wa tayyaratuhu aw sayyaratuhu ila qiblah wa ila ghairiha. Wajib menghadap kiblat dalam sholat baik ketika bermukim ataupun sedang safar. Wajib menghadap kiblat. Adapun musafir dibolehkan sholat sunnah ke arah manapun kendaraan tunggangannya menghadap ketika memang sholatnya itu di atas kendaraan, ya, seperti itu. Tapi ini sholatnya sholat sunnah ya, ke arah manapun kendaraan tunggangannya menghadap, baik hewan tunggangan, pesawat maupun kendaraan lainnya menghadap kiblat ataupun tidak. Tapi kalau terpaksanya sholat sepertinya yang saya tahu itu kalau sholat wajib pun kalau terpaksa ya nggak bisa berhenti, misalkan kendaraannya itu misal kereta apinya itu ya terus melaju dan perjalanan panjang sekali hingga melewati beberapa sholat, tidak mungkin nanti di jamak takhir itu ya terpaksanya sholat di situ ya kan tidak mungkin juga kita harus selalu kiblat, maka pertama kali ketika takbiratul ihram kita menghadap kiblat, setelah itu ya udah pasrahkan sudah ke arah manapun, yang penting pertama kali ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang ketiga, hurmatu khasyatin nas wa wujubu khasyatillah. Haramnya atau dilarangnya takut kepada manusia. Diharamkannya takut kepada manusia dan wajib takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini ya takut sampai tunduk patuh kemudian mempersembahkan ibadah kepada manusia, ini tidak boleh. Adapun takut secara tabiat manusia itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang mau mencelakakan kita, masa kita tidak takut? Pasti ada takutnya. Nah, itu sesuatu yang tabiat. Tetapi takut sampai kita menyerahkan, misalkan harus sujud kepada dia, maka tidak boleh. Dan wajib takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan yang keempat, wujubu syukrillahi ta'ala ala ni'amihi adh-dhahira wal batinah. Wajib bersyukur kepada Allah taala atas segala nikmatnya baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Seperti itu. Yang tersembunyi yang bagaimana nikmat Allah? Yang tampak saja kita memikirkan, mungkin banyak yang ketemu ya. Coba ingat-ingat nikmat Allah apa saja yang tampak saja. Ini banyak sekali ya. Maka kita diperintahkan untuk mengingat, pertama mengingat, kemudian bersyukur. Apalagi yang tersembunyi ya, tersembunyi. Seperti itu. Yang masih dalam tubuh kita, yang di dalam tubuh kita saja mungkin kita tidak bisa mengetahuinya. Ya. Kemudian yang kelima, wujubu ta'allumil ilmi ad-daruri liyatamakkan al-abdu min ibadatillah ibadatan tuzakki nafsah. Wajib mempelajari ilmu yang bersifat mendasar dan wajib. Jadi kita belajar ilmu agama itu yang wajib itu yang ilmu-ilmu dasar. Contoh rukun iman, rukun Islam itu yang wajib. Adapun yang terperinci itu fardu kifayah. Ya. Contohnya mempelajari tentang warisan, ilmu waris ini fardu kifayah, tidak semua orang harus bisa. Toh kita semua belajar juga belum tentu paham. Kadang-kadang yang paham 1-2 karena logikanya juga main. Misalkan contoh saja, atau ilmu yang lain ya seperti itu. Tapi ilmu tentang sholat dan seterusnya ini yang wajib. Maka Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini agar seorang hamba mampu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dapat menyucikan jiwa. Jadi yang wajib itu bagaimana kita bisa beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang wajib. Seperti itu. Ya salatnya, puasanya misalkan. Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, wujubu dzikrillah bitahlil wa takbir wa tasbih wa wujubu syukrihi bi taatihi. Wajib mengingat Allah. Mengingat Allah maksudnya berzikir kepada Allah ya. Yang tadi kalau mengingat berarti hati ya. Dengan diungkapkan dengan lisan ya. Yaitu dengan tahlil. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Ya, wajib. Kemudian takbir Allahu akbar dan tasbih subhanallah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Serta wajib bersyukur kepada Allah dengan ketaatan kepada perintah-perintahnya. Ini berdasarkan ayat tadi. Mengenai keutamaan berzikir ya. Suatu ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, syariat-syariat Islam itu telah banyak bagiku.
banyak sekali syariat Islam. Maka beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh. Beliau bersabda, la yazalu lisanuka rutoban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Coba Bapak Ibu, kira-kira besok praktekan 24 jam atau selain tidur ya, selain tidur berapa jam? Coba lisan kita benar-benar zikir terus, bisa apa tidak? Padahal itu amalan yang paling ringan. Zikir itu amalan paling ringan. Bahkan orang non muslim saja bisa mengucapkan zikir-zikir yang dibaca oleh orang Islam. Tapi kenyataannya kita nggak bisa seperti itu ya, karena lalai dan seterusnya. Bisa apa tidak? Setiap ini kita lalu. Paling tidak kalau ini selalu ingat. Ya. Namanya orang cinta kepada sesuatu kan selalu menyebutnya ya kan. Kalau kita cinta kepada Allah, senantiasa kita menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ya, saya pikir lagi satu lagi. Hormatun nisyani dzikrillah. Ini haramnya melupakan zikir kepada Allah, wa kufranu ni'amihi bitarki syukriha, dan haramnya mengingkari nikmat Allah dengan meninggalkan rasa syukur atas nikmat tersebut. Ya, disebutkan di dalam hadis, innallaha ta'ala idza an'ama 'ala 'abdi nikmatan ahabba an yura atharuha alaihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menganugerahkan nikmat kepada seorang hamba, dia suka melihat bekas nikmat itu pada dirinya. Jadi bersyukur itu dengan hati mengakui nikmat itu datang dari Allah, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mengungkapkan dengan perbuatan, membuktikan dengan perbuatan anggota badan, seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktunya yang membatasi kita. Kalau kita lanjutkan pada pembahasan di ayat selanjutnya. Kira-kira kalau tadi sedikit berbicara menyinggung tentang syukur, berikutnya tentang apa kira-kira? Ayo, sabar betul ya. Ini sudah ada bocoran ya. Ya, berarti besok membicarakan tentang kesabaran ya, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ta'ala. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Mungkin ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita tutup pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.